Pernah kebayang nggak sebuah kemenangan militer yang tampak sempurna justru malah menjerumuskan kita ke dalam bencana yang jauh lebih besar? Nah, itulah yang disebut jebakan eskalasi Iran, dan kita akan membedahnya berdasarkan analisis selama 20 tahun dari Profesor Robert Pape. Coba resapi kata-kata ini. Kita kehilangan kendali. Ini bukan sekedar kutipan loh, ini datang dari seorang pakar yang udah mempelajari konflik ini selama 2 dekade. Ini bukan krisis biasa, ini adalah sebuah spiral yang bisa lepas kendali dengan sangat-sangat cepat. Nah, inilah konsep intinya. Jebakan eskalasi. Sebuah ide yang jujur aja mengerikan. Semakin kita merasa menang dalam pertempuran-pertempuran kecil, ternyata kita justru semakin terperosok ke dalam kekalahan strategis yang masif. Oke, jadi begini perjalanannya. Kita akan mulai dengan melihat bagaimana jebakan ini sebenarnya kita buat sendiri. Lalu, kita masuk ke 3 tahap eskalasi. Sukses taktis di awal, yang kemudian memunculkan rezim yang lebih keras, sampai akhirnya menjadi ancaman di tanah air kita sendiri. Dan terakhir, kita akan lihat kenapa nggak ada jalan keluar yang mudah dari semua ini. Jadi pada dasarnya, ini adalah 3 langkah menuju bencana. Dimulai dari serangan awal yang ternyata gagal mencapai tujuannya. Lalu upaya pergantian rezim yang malah jadi bumerang, dan akhirnya, perang darat yang sangat berbahaya. Sebuah spiral menurun yang akan kita telusuri bersama. Oke, bagian 1, perangkap buatan sendiri. Ironis banget kan, jebakan ini ternyata kita yang pasang sendiri. Dan semuanya itu berawal dari satu pertanyaan krusial yang nggak bisa kita jawab. Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang mendorong seluruh konflik ini. Di mana lokasi uranium yang diperkaya milik Iran? Material yang cukup untuk membuat 16 bom nuklir potensial. Ketiadaan jawaban atas pertanyaan inilah kelemahan utama dalam seluruh strategi yang ada. Sekarang kita masuk ke tahap 1. Disinilah kesuksesan taktis yang tampak gemilang, ternyata hanyalah kedok dari sebuah kegagalan strategis yang sangat besar. Yang menarik dari sini adalah kontrasnya. Lihat deh, serangan bomnya itu sangat presisi, hampir sempurna. Kita bisa lihat kawah-kawah bekas ledakan tepat di sasaran. Tapi, tujuan utamanya yaitu mengamankan material nuklir gagal total. Jadi, kita berhasil menghancurkan gedung, tapi harta karunnya udah lolos duluan. Dan tentu saja responsnya datang dengan cepat. Iran nggak tinggal diam, mereka langsung membalas dengan menyerang Israel, dan konsekuensinya, seperti yang kita lihat di sini, sangat signifikan dan terasa langsung. Nah, kegagalan di tahap 1 ini memaksa eskalasi ke tahap 2. Karena bom ternyata nggak berhasil, muncullah ide baru, ganti aja rezimnya. Tapi ide ini didasarkan pada sesuatu yang disebut oleh Profesor Pape sebagai mitos Jenga. Pertanyaan ini kedengarannya logis banget kan? Ini asumsi yang sangat umum bahwa kalau kita singkirkan pemimpinnya, masalahnya bakal selesai. Tapi menurut Profesor Pape, disitulah letak kesalahan fatalnya. Dan slide ini dengan sangat baik menjelaskan analogi inti dari Pape, Jenga versus Matrix. Kita sering berpikir rezim itu kayak menara Jenga, rapuh, ambil satu balok penting dan semuanya langsung ambruk. Padahal, kenyataannya rezim revolusioner itu lebih mirip Matrix, sebuah jaringan yang bisa beradaptasi. Kalau satu bagian dihilangkan, sistemnya nggak runtuh, justru ia akan mencari jalur baru dan seringkali menjadi lebih kuat. Dan inilah hasil bencana dari mitos Jenga tadi. Ironisnya, pemimpin yang lama itu sebetulnya punya fatwa yang secara eksplisit menentang senjata nuklir. Tapi setelah serangan itu, ia digantikan oleh putranya yang jauh lebih agresif. Sementara para calon penerus yang lebih moderat ikut tewas. Jadi kita bukannya meruntuhkan rezim, kita justru membuatnya jadi lebih berbahaya. Di tahap 2, Iran mengubah taktiknya. Mereka melakukan apa yang disebut eskalasi horizontal. Jadi targetnya bukan lagi hanya Israel. Tapi sekarang, sasarannya adalah sekutu-sekutu AS seperti Arab Saudi dan UEA. Dengan tujuan yang jelas, memecah belah koalisi anti-Iran dari dalam. Terus apa urusannya sama kita? Nah ini dia. Dampaknya itu langsung terasa. Harga bensin di pom bensin bisa tiba-tiba naik. Ekonomi global jadi goyang karena resiko di jalur-jalur pelayaran. Dan yang paling penting, keamanan ratusan ribu warga negara kita yang ada di wilayah itu jadi taruhan. Ini bukan lagi masalah yang terjadi jauh di sana. Dan dari sini kita melangkah ke tahap 3. Sebuah prediksi yang suram di mana konflik yang tadinya jauh bisa sampai ke tanah air kita sendiri. Profesor Pape memberikan prediksi yang terus terang bikin merinding. Ada kemungkinan sebesar 75% bahwa AS akan meningkatkan eskalasi ke tahap 3. Artinya,
mengirimkan pasukan darat untuk memburu material nuklir yang hilang itu. Dan begitu pasukan darat dikerahkan, ancaman spesifik pun muncul. Terorisme bunuh diri. Ini bukan tindakan acak atau nekat. Seperti yang dijelaskan Pape dalam bukunya, ini adalah taktik strategis yang sengaja digunakan untuk melawan pendudukan militer asing. Jadi, ini poin krusialnya. Menempatkan tentara Amerika di tanah Iran adalah tindakan yang paling mungkin memicu gelombang serangan bunuh diri terhadap AS dan kepentingan-kepentingannya. Ini adalah hubungan sebab akibat yang benar-benar mengerikan. Akhirnya, kita sampai pada dilema presiden. Setelah semua eskalasi ini, tidak ada lagi jalan keluar yang mudah. Ini adalah jebakan politik yang sempurna. Bayangkan Anda ada di posisi itu. Anda dihadapkan pada dua pilihan yang mustahil. Opsi A, batasi kerugian. Tarik mundur pasukan dan terima kekalahan politik saat ini juga, sambil siap-siap dihujani kritik. Atau opsi B, gandakan taruhan. Terus maju, berharap ada keajaiban, tapi risikonya adalah kegagalan total yang akan menghancurkan warisan Anda selamanya. Tidak ada pilihan yang baik. Kutipan terakhir dari Profesor Pepys ini benar-benar merangkum kebodohan strategis yang membawa kita ke titik ini. Obsesi untuk mendapatkan keamanan yang absolut dan sempurna seringkali justru menjadi jalan menuju kehancuran. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Inilah inti dari dilema jebakan eskalasi. Sebuah momentum menakutkan yang terus mendorong kita maju ke tujuan yang tidak kita ketahui. Jadi, ketika Anda tidak bisa mundur dan tidak bisa diam, apa yang terjadi selanjutnya?